Hari ini kita masuk ke bab 3, akuntansi manajemen. Halo, bertemu dengan saya lagi, Desi, dosen pengajar kalian. Lanjutan dari bab sebelumnya adalah bab 3, penggunaan sistem manajemen biaya untuk efisiensi. Ini dia pembahasan bab 3, ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah Operating Activity Based Management, yang kedua adalah efisiensi biaya dalam operating ABM, yang ketiga adalah biaya kualitas atau Cost of Quality, yang keempat adalah biaya kualitas tersembunyi atau Hidden Quality Cost, dan yang kelima adalah Lean Production. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, Ibu tanya dulu nih, apa itu ABC? ABC itu abjad, Ibu. Kita lagi bahas akuntansi manajemen, bukan bahasa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan ABC atau Activity Based Cost? ABC adalah metode pembebanan biaya yang didasarkan pada aktivitas. Tujuan Activity Based Costing atau ABC adalah untuk membebankan biaya tidak langsung dengan lebih akurat. Jadi sebelum adanya konsep ABC, itu diterapkanlah yang namanya metode pembebanan biaya secara tradisional. Oleh karena itu, ABC merupakan konsep yang muncul untuk mengatasi kelemahan dari pembebanan biaya secara tradisional. Dalam model ABC, aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu pertama, unit level activities, yang kedua adalah batch level activities, yang ketiga, product level activities, dan keempat adalah facility level activities. Berarti ada 2 sistem biaya ya, Bu. Sistem biaya tradisional yang dulu dan konsep baru Activity Based Costing atau ABC. Bedanya apa sih, Bu? Perbandingan antara sistem biaya tradisional dan Activity Based Costing dapat dilihat pada gambar berikut. Jika menggunakan sistem biaya tradisional, maka pembebanan biaya akan langsung dibebankan pada objek biayanya. Sedangkan jika menggunakan Activity Based Costing, biaya akan diidentifikasi berdasarkan aktivitas, kemudian dikenakan ke objek biayanya. Jadi pembebanan biayanya berdasarkan aktivitasnya. Ini adalah dasar pembebanan biaya yang dapat digunakan dalam sistem biaya tradisional. Pertama adalah unit produksi, kedua adalah jam tenaga kerja langsung, ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung, yang keempat adalah jam mesin, yang kelima adalah biaya bahan mentah langsung. Tidak seperti Activity Based Costing yang punya 4 tingkatan pembebanan yang tadi sudah dibahas. Kesemua dasar pembebanan ini berdasarkan tingkat unit atau unit level. Sehingga pembebanan tingkat ini akan menyebabkan pembebanan biaya tidak langsung yang besar untuk produk dengan volume yang besar, dan pembebanan biaya tidak langsung yang kecil untuk produk yang volumenya kecil. Yuk kita lihat ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi dari pembebanan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC, Activity Based Cost. Ini contohnya adalah perusahaan produsen es krim, di mana ada 3 varian rasa yaitu vanilla, strawberry, durian. Di tabel 2.5 kita bisa lihat dasar pembebanan biaya aktivitas ke produk dibagi berdasarkan pemicu aktivitasnya. Berdasarkan jumlah batch produksi, jumlah pengambilan, waktu setup, menit mesin, dan jumlah jenis produk. Sehingga dari hasil perhitungan didapatkan bahwa es krim vanila menghasilkan margin laba kotor tertinggi yaitu 30,76%, sedangkan es krim durian mengalami kerugian. Mari kita bandingkan dengan ilustrasi dari pembebanan sistem tradisional. Dengan studi kasus yang sama, ada 2 tabel hasil perhitungan pembebanan biaya. Tabel 2.7 adalah hasil pembebanan biaya secara tradisional, sedangkan 2.6 yang di bawah adalah hasil pembebanan biaya berdasarkan aktivitas atau dengan menggunakan metode ABC.
Pada tabel 2.7 di atas, kita dapat melihat bahwa seluruh biaya tidak langsung digabungkan atau dijadikan satu dalam satu akun bernama overhead pabrik. Dan berdasarkan hasil perhitungan ditemukan bahwa es krim durian adalah es krim yang menghasilkan margin laba kotor tertinggi dibandingkan es krim vanila dan stroberi. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Kita beralih ya ke tabel 2.6 yang di bawah. Ini adalah tabel hasil perhitungan dengan menggunakan metode ABC. Jika biaya tidak langsung dibebankan berdasarkan aktivitasnya, maka berdasarkan hasil perhitungan akan ditemukan bahwa es krim vanila yang akan menghasilkan margin laba kotor tertinggi. Sedangkan es krim durian itu mengalami kerugian, bukan keuntungan. Jadi kesimpulannya dapat dilihat di sini ya, bahwa ini adalah kelemahan dari sistem tradisional dibandingkan sistem ABC, di mana sistem tradisional tidak mampu untuk mendeteksi adanya kerugian pada produknya. Nah, kemarin kan kita belajar terkait ABM, Activity Based Management. Sekarang hubungannya apa sih dengan ABC, Activity Based Costing? Menurut Cooper dan Kaplan tahun 1999, informasi ABC dapat digunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah Operating ABM atau Activity Based Management, untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas apa yang tidak efisien. Aktivitas apa yang menimbulkan biaya yang tinggi yang pada akhirnya mengurangi profitabilitas produk atau pelanggan perusahaan. Kita dapat menggunakan 3 tolak ukur, yaitu dilihat berdasarkan dari sisi biaya, waktu, dan kualitas. Yang kedua adalah Strategic ABM, bahwa informasi ABC digunakan untuk pengambilan keputusan strategik yang lebih baik bagi perusahaan. Perhatikan gambar di samping. Gambar 3.1, konsep Activity Based Costing. Pada gambar tersebut, model ABC digambarkan pada garis vertikal di mana biaya akan dibebankan kepada aktivitas yang akhirnya dibebankan pada objek biaya. Yang kedua adalah ABM, Activity Based Management. ABM membagi aktivitas perusahaan menjadi dua bagian, yaitu aktivitas bernilai tambah atau value added activities dan aktivitas tidak bernilai tambah, non-value added activities. Contoh aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah pengerjaan ulang produk, pemeriksaan, penyimpanan. Mengapa dibagi dua? Karena untuk mengetahui aktivitas mana yang harus dihilangkan perusahaan. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut ABM digambarkan pada garis horizontal, yaitu garis yang warna biru, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap aktivitas sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan efisien. Efisiensi biaya dalam ABM. Ada 4 cara untuk mengefisiensikan biaya dalam ABM. Pertama adalah penghilangan aktivitas atau activity elimination. Tujuannya adalah untuk menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai, sehingga biaya yang dikeluarkan berkurang. Yang kedua adalah pengurangan aktivitas atau activity reduction. Untuk aktivitas yang tidak dihilangkan sepenuhnya, maka perusahaan dapat mengurangi aktivitas tersebut. Yang ketiga adalah pemilihan aktivitas atau activity selection. Perusahaan dapat memilih alternatif lain, aktivitas yang lebih murah. Contoh seperti perusahaan melakukan outsourcing. Yang keempat adalah activity sharing, bertujuan untuk mengurangi besarnya kapasitas menganggur perusahaan. Contoh, sumber daya tertentu dapat dipakai lebih dari satu aktivitas, atau perusahaan mempekerjakan satu orang yang memiliki multifungsi yang dapat melakukan 2 aktivitas sekaligus. Biaya kualitas atau cost of quality yang dikeluarkan perusahaan dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, biaya pencegahan atau prevention cost. Kedua, biaya pemeriksaan atau appraisal cost. Yang ketiga, biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Keempat, biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Dari keempat biaya tersebut, biaya pencegahan dan biaya pemeriksaan dapat digolongkan sebagai biaya pengendalian atau control cost. Sedangkan biaya kegagalan internal dan eksternal akan digolongkan sebagai biaya kegagalan atau failure cost. Kita lihat satu-satu ya.
Pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah agar perusahaan tidak memproduksi barang yang tidak sesuai spesifikasi. Contoh, perusahaan membeli mesin yang bagus atau handal dan melakukan perawatan secara berkala. Yang kedua adalah biaya pemeriksaan. Biaya pemeriksaan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan agar perusahaan tidak terlanjur memproduksi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Contoh seperti pemeriksaan bahan mentah. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan saat produk cacat ditemukan sebelum sampai ke tangan konsumen. Contoh biaya pengerjaan ulang atau rework. Sedangkan yang keempat, biaya kegagalan eksternal itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan saat produk cacat ditemukan setelah sampai ke tangan konsumen. Jadi udah sampai di tangan konsumen baru ditemukan adanya produk cacat. Contoh, biaya garansi, biaya untuk menangani keluhan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan hidden quality cost? Biaya kualitas tersembunyi atau hidden quality cost dikatakan sembunyi karena biaya tersebut tidak dapat dilihat langsung pada catatan akuntansi perusahaan. Contoh, ada penjualan yang hilang akibat ketidakpuasan konsumen karena produk yang tidak memuaskan. Cara yang dapat dipakai untuk menghitung biaya ini adalah menggunakan Taguchi Quality Loss Function. Selanjutnya ada istilah Lean Production. Lean Production adalah konsep efisiensi biaya yang bertujuan untuk membuat perusahaan menjadi kurus atau lean dengan cara membuang aktivitas dan biaya yang tidak bernilai tambah atau non-value added bagi perusahaan. Konsep ini juga dikenal dengan yang namanya Toyota Production System atau TPS. Apa aja sih pemborosan yang harus dihilangkan dari perusahaan? Yang pertama, kelebihan produksi atau overproduction. Yang kedua, persediaan atau inventory. Yang ketiga adalah motion. Keempat adalah material movement. 5 adalah correction termasuk rework. 6 overprocessing. Dan 7 aktivitas waiting atau menunggu. Materi bab ini sudah selesai ya. Thank you for your attention and see you next week.